Bab 1011 Murid Elliot. Ini mungkin ide yang buruk, kata Conan sambil duduk di bahu Putri Ayla. Aku setuju, ini ide yang sangat buruk, komentar Chloe sambil menggigit sebatang coklat. Membawanya keluar seperti membawa senjata pemusnah massal. Aku tidak bisa melakukan ini dengan hati nurani yang bersih. Aku tidak ingin mengotori tanganku dengan kematian orang yang tidak bersalah. Putri Ayla tetap diam sambil duduk dengan tenang di kursinya. Setelah mengetahui siapa pemilik suara itu, dia merasa seolah-olah sedang membuat kesepakatan dengan iblis. Elliot, yang duduk di samping Chloe di atas meja, menyilangkan lengan di dadanya. Matanya terpejam seolah-olah dia sedang bermeditasi mendalam. Keheningan canggung menyelimuti ruangan itu saat mereka berempat berhenti berbicara. Hanya suara kunyahan Chloe yang terdengar dari waktu ke waktu. Kalian semua terlalu banyak berpikir. Semuanya akan baik-baik saja gelombang. Chloe mendengus sambil mengangkat sebatang coklatnya ke langit-langit ruangan. Diam, Shannon, teriak Chloe, hanya orang bodoh yang akan membebaskanmu. Kami bukan anak-anak yang mudah tertipu, loh. Tiba-tiba, awan ungu kecil muncul di tempat Chloe mengarahkan coklat batangannya. Ini adalah cara Shannon berkomunikasi dengan orang-orang di luar kamarnya, tetapi dia jarang menggunakannya. Hanya ketika dia melihat hal-hal yang berpotensi membahayakan minat akademi, dia akan menggunakan kemampuan ini untuk berbicara dengan kepala sekolah akademi, Byron, untuk memberitahunya tentang hal-hal yang terjadi di dunia. Chloe, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, jawab Shannon. Aku punya artefak ilahi yang dapat menjaga keilahianku agar tidak bocor keluar. Jika aku memakainya, aku akan dapat melangkah ke dunia luar selama sebulan tanpa membahayakan siapapun. Chloe mendengus tidak yakin, katakan saja aku percaya padamu. Apa yang terjadi setelah sebulan? Apakah kamu akan kembali ke akademi dan membiarkan dirimu diikat oleh rantai sekali lagi? Kurasa tidak. Jangan mencoba membujuk kami untuk melakukan ini, Nona. Kau tahu, aku mulai tidak menyukaimu, jawab Shannon. Aku berjanji akan kembali ke akademi sebelum kekuatan artefak itu memudar. Aku bersumpah atas nama asliku. Chloe mengabaikan kata-katanya dan kembali memakan coklat batangannya. Peri kecil itu tahu bahwa dunia luar adalah tempat yang sangat menggoda untuk dijelajahi, terutama bagi seseorang yang telah terjebak di dalam kuil sejak hari ia dilahirkan. Banyak orang telah meninggal saat mencoba mencari cara untuk membantu Shannon mengendalikan kekuatan keilahiannya, tetapi semuanya gagal pada akhirnya. Bahkan William tidak dapat bertahan lama saat menghadapinya, bahkan setelah Chiffon menyatu dengan tubuhnya. Amon ingin putrinya juga merasakan kebahagiaan. Jika dia bisa menjalani hidupnya seperti gadis normal, dia akan sangat bahagia. Itulah sebabnya dia meminta William untuk membebaskan Shannon sebagai permintaan terakhirnya. Bukan sebagai dewa, tetapi sebagai ayah yang sangat mencintai putrinya. Sementara semua orang merenungkan tindakan mereka selanjutnya, Elliot membuka matanya sambil menghela napas lega. Itu bisa berhasil, Elliot menyatakan. Kita bisa membawa Shannon bersama kita. Chloe, yang sedang memakan coklat batangan, hampir tersedak setelah mendengar kata-kata Elliot, yang duduk di sebelahnya. Apakah kamu gila? Teriak Chloe sambil mengarahkan jari kelingkingnya ke wajah Elliot. Apakah kamu berencana untuk melakukan pembunuhan massal? Tunggu, lupakan tentang pembunuhan massal. Yang kamu inginkan adalah genosida massal, kan? Elliot terkekeh gugup karena Chloe telah mengangkat coklat batangan di tangannya. Dari posturnya, sangat jelas bahwa dia berencana untuk memukul Elliot dengan camilan di tangannya. Tenang, Chloe, kata Elliot dengan kedua tangannya terangkat menyerah. Percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa Shannon akan dapat membantu kita. Selain itu, dia memang akan tidak berbahaya selama sebulan, jika dia tetap menyimpan artefak yang dimilikinya. Tidak berarti tidak, Chloe berkata sebelum mengalihkan pandangannya ke Putri Ayla. Jika kamu terus melakukan kebodohan ini, aku akan memberitahu Celeste dan kepala sekolah tentang rencanamu. Mari kita lihat apakah kamu dapat meninggalkan akademi kalau begitu. Wajah Putri Ayla menjadi muram karena dia dapat melihat bahwa ancaman Chloe itu asli. Karena itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Elliot, yang mengenakan ekspresi serius di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Putri Ayla melihat Elliot dengan penampilan seperti ini karena saudara kembar Conan selalu memiliki senyum malaikat di wajahnya. Nyawa William dalam bahaya, kata Elliot. Aku tidak peduli apakah kamu setuju atau tidak. Kamu dapat tinggal di sini di akademi jika kamu suka, tetapi aku akan pergi. Kita semua akan pergi.
Chloe mengangkat batang coklat dan menepuk Elliot tanpa menahan diri. Namun, malaikat yang dikenalnya itu telah berubah menjadi sambaran petir kecil dan dengan mudah lolos dari serangannya. Chloe, aku akan mengatakan ini lagi. Hidup William dalam bahaya, Elliot menyatakan. Kau tahu tentang kemampuanku. Aku tidak peduli apakah kau percaya atau tidak, tapi kita akan pergi. Dengan, atau tanpamu. Mari kita lihat apakah kau bisa melakukannya. Teriak Chloe sebelum terbang menuju jendela. Tak satu pun dari mereka yang menghentikannya, karena tak satu pun dari mereka yang bisa. Oh, tidak. Apa yang harus kita lakukan jika dia memberitahu Nona Celeste atau Sir Byron tentang masalah ini? Putri Ayla bertanya dengan nada khawatir. Elliot menoleh untuk melihat Putri Ayla sambil tersenyum. Jangan khawatir, dia tidak akan memberitahu siapapun. Namun, kita perlu membuat persiapan. Malaikat kecil itu kemudian menatap awan ungu yang melayang di langit-langit sebelum menyuarakan rencananya. Kita akan berangkat saat ini 3 hari dari sekarang, Elliot mengumumkan. Lakukan persiapan yang diperlukan di pihakmu, Shannon. Pastikan untuk membawa kuas dan kanvasmu. Aku tidak berencana meninggalkan mereka, jawab Shannon. Tetapi mengapa kita harus pergi dalam 3 hari? Pergi malam ini lebih baik, bukan? Elliot menggelengkan kepalanya. Meskipun pergi sekarang memang akan menjadi keputusan yang baik di mata Shannon, itu sebenarnya akan memiliki efek sebaliknya. Meskipun dia tahu bahwa Chloe tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang mereka bicarakan di dalam ruangan, itu bisa berubah jika mereka benar-benar mencoba membebaskan Shannon malam ini. Elliot tahu bahwa Chloe masih merasa marah, dan orang-orang yang marah tidak bisa berpikir dengan benar dalam keadaan mereka saat ini. Jika mereka melakukan sesuatu yang mungkin memprovokasinya, dia pasti akan langsung menuju Celeste dan Byron untuk membuat mereka berdua menghentikan Alia dan kelompoknya dari membebaskan satu-satunya orang yang dapat menyebabkan genosida massal hanya dengan keberadaannya. Elliot mengerti bahwa Chloe hanya memikirkan keselamatan mereka, itulah sebabnya dia menentang rencana untuk bekerja dengan Shannon. Selain itu, dia masih memiliki hal-hal yang perlu diselesaikan, dan dia tidak akan pergi sampai semuanya selesai. Untuk saat ini, jangan pergi kemanapun di dekat kuil, perintah Elliot. Astaga, akan lebih baik jika kamu tidak meninggalkan ruangan ini selama 2 hari. Biarkan Conan membawakan makanan untukmu, Ayla. Kita tidak boleh melakukan apapun untuk memprovokasi Chloe saat ini. Dimengerti, Putri Ayla menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Saat ini, dia bergantung pada semua orang untuk membantunya pergi ke benua iblis. Jika ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa melihat William dan memahami perasaannya yang sebenarnya, maka dia bersedia mempertaruhkan segalanya. Tanda pisah tanda hubung. Apa, kamu akan pergi, Tuan? Seorang anak laki-laki gemuk dengan rambut pirang dan mata biru menatap Elliot yang berdiri di depannya dengan berlinang air mata. Ya, Elliot mengangguk. Aku akan pergi dalam waktu 3 hari. Thorfinn, kamu harus melanjutkan latihanmu saat aku tidak ada. Apakah kamu mengerti? Tetapi Master, tanpamu di dekatku, bagaimana aku bisa berlatih sihir petir? Bocah bodoh, bahkan tanpa aku, mengelas petir untukmu sama saja dengan bernapas. Percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa kau jauh lebih kuat dariku, begitu kau mengeluarkan potensi penuhmu. Bocah gemuk itu meratap sambil memeluk bocah lelaki berusia 12 tahun, yang telah menyelamatkannya dari perundungan teman-teman sekelasnya di Akademi Hestia. Sebagai salah satu familiar William, Elliot menikmati prestise yang diraih half-elf itu setelah menaklukkan menara Babilonia. Karena itu, banyak orang tidak ingin berada di sisi buruknya. Bertentangan dengan penampilannya yang seperti malaikat, familiar kecil itu menyimpan dendam, dan dendam ini dibayar lunas ketika tidak diduga. Ketika Elliot menyatakan bahwa Thorfinn akan menjadi tangan kanannya, semua pengganggu berhenti mengganggu bocah gemuk itu, dan berdamai dengannya. Peristiwa ini membuat Thorfinn berutang budi pada Elliot. Setelah mengetahui bahwa orang yang telah diselamatkannya secara tiba-tiba memiliki bakat bawaan untuk mempelajari sihir petir, Elliot tidak segan mengeluarkan biaya apapun dan mulai melatihnya. Sihir petir adalah sihir yang sangat langka, dan siapapun yang memilikinya diperlakukan dengan sangat hormat oleh ras lain, dan dibenci oleh ras iblis. Satu-satunya masalah dengan Thorfinn adalah bahwa urat-urat sihir di tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Thorfinn adalah membuat beberapa percikan kecil, dengan tangannya, yang hanya bagus untuk trik sulap. Untungnya,
Elliot adalah pengguna sihir petir, dan hal pertama yang dilakukannya adalah menghidupkan kembali bakat bawaan Thorfinn dengan menyetrum tubuhnya setiap hari. Setelah sebulan menjalani elektroterapi, urat-urat petir di dalam tubuh Thorfinn sembuh dengan cepat, yang memungkinkannya untuk menembakkan petir dari ujung jarinya, yang membuatnya sangat bahagia. Namun, sebelum dia sempat bersukacita, Elliot mengatakan kepadanya bahwa dia harus merahasiakan kemampuannya, atau para iblis akan datang dan membunuhnya. Thorfinn memperlakukan kata-kata Elliot seperti kata-kata seorang Mesias, dan tidak menunjukkan kemampuannya di depan umum. Mereka berdua sering pergi ke tempat-tempat terpencil bersama untuk melatih kemampuan Thorfinn sampai dia menguasainya sepenuhnya. Thorfinn, dengarkan aku, dan dengarkan baik-baik, kata Elliot sambil mengulurkan tangan untuk menepuk bahu remaja yang menangis itu. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepadamu. Namun, dalam 2 hari aku di sini, aku akan memberimu satu ujian terakhir. Tidak, Tuan, jangan tinggalkan aku. Thorfinn memohon sambil memeluk Elliot lebih erat. Aku masih punya banyak hal untuk dipelajari. Kamu masih belum mengajariku cara mengintip ke ruang ganti gadis tanpa terlihat. Kamu masih belum memberitahuku cara mengajak seorang gadis berkencan, dan memastikan bahwa dia akan menciumku sebelum kita berpisah. Guru, masih banyak hal yang perlu Anda ajarkan kepada saya. Elliot mendesah. Dia memang belum mengajari muridnya tentang cara merengkuh wanita cantik dan membuatnya jatuh cinta, tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Thorfinn, dengarkan aku, kata Elliot sambil menepuk kepala remaja yang menangis itu. Memang benar bahwa aku masih belum mengajarimu cara membuat gadis jatuh cinta padamu, itu tidak penting. Yang penting adalah kamu tidak pernah goyah dalam menghadapi kesulitan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Kamu tahu pepatah terkenal itu, kan? Pepatah terkenal apa, Guru? Apa yang tidak membunuhmu, akan membunuhku lain kali. Elliot mengangguk. Jadi, untuk mencegah hal itu terjadi, aku akan memberimu kata-kata ajaib untuk mewujudkan semua impianmu. Dengarkan baik-baik, karena aku tidak akan mengulanginya untuk kedua kalinya. Thorfinn mundur dan menyeka air matanya. Dia kemudian menatap gurunya dengan ekspresi serius, saat dia mendengarkan kata-kata yang akan diucapkannya kepadanya. Elliot tersenyum saat mengucapkan kata-kata ajaib yang akan mewujudkan impian muridnya. Namun, dia menambahkan bahwa dia seharusnya hanya mengucapkan kata-kata ini sebagai pilihan terakhir, atau menghadapi hukuman ilahi dari surga, bab 1012 melewati kutukan dan selanjutnya. 2 hari setelah Putri Aela, Conan, Elliot, Chloe, dan Shannon mengadakan pertemuan mereka. Mengapa kau memanggilku ke tempat terpencil ini, Elliot? Chloe bertanya dengan tangan disilangkan di dadanya. Jika kau berencana untuk meyakinkanku, jangan repot-repot. Jawabanku tidak akan berubah. Elliot tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Chloe. Meskipun tujuannya membawa Chloe ke sini bukan untuk meyakinkannya untuk bekerja sama dengan mereka, penolakan langsung Chloe tetap membuatnya pusing. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk itu, jawab Elliot. Alasan mengapa aku memintamu datang ke sini adalah untuk bertarung. Apa, kau berencana untuk bertarung? Ya, bertarung. Chloe menyeringai jahat saat dia berubah menjadi gadis berusia 12 tahun, membuat tanah di bawah kakinya runtuh karena kekuatan yang dilepaskannya. Bagus, kata Chloe, aku selalu ingin meninju wajahmu itu. Apakah aku pernah memberitahumu sebelumnya? Aku benci melihat senyummu, itu terlihat sangat palsu. Ya ampun, wanita yang sangat biadab. Elliot menyeka senyum dari wajahnya, karena dia tahu bahwa wanita muda di depannya tidak bercanda. Sudah kubilang aku memintamu untuk datang ke sini untuk bertarung, tetapi aku tidak mengatakan bahwa akulah yang akan bertarung melawanmu. Hah, omong kosong macam apa yang tiba-tiba kau ucapkan? Teriak Chloe, jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Siapa yang berani menantangku? Elliot berpose sambil mengarahkan jarinya ke arah Chloe. Keluarlah, Thorfinn. Sebuah sambaran petir turun di depan Elliot, dan dari sana, seorang anak laki-laki gemuk melangkah maju. Akulah yang akan melawanmu, kata Thorfinn. Dasar bajingan kecil yang jelek. Hoh, kau benar-benar punya nyali, Porkhop, kata Chloe sambil mengambil posisi bertarung. Kau tahu siapa aku? Thorfinn mengangguk. Juggernaut dari Akademi Hestia. Aku sudah lama tahu siapa dirimu, dasar bajingan kecil yang menyedihkan. Ingat namaku, dan ingatlah baik-baik. Namaku adalah... Bocah gemuk itu tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena Chloe telah menghilang dari tempatnya berdiri.
Seketika, dia muncul kembali tepat di depannya, dan memberikan pukulan yang cukup untuk mengubah binatang milenium menjadi pasta daging. Untungnya, Thorfinn telah menduga hal ini akan terjadi, jadi dia segera berubah menjadi petir dan menghindari serangan mematikan Chloe. Itukah yang terbaik? Ejek Thorfinn. Nenekku bergerak lebih cepat darimu, jalan kecil. Dasar babi sialan, aku akan membunuhmu. Teriak Chloe sambil sekali lagi menyerang Thorfinn, kali ini menggunakan kemampuannya untuk melanggar hukum dunia agar kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Untuk sesaat, dunia melambat di depan mata Thorfinn. Dia bisa melihat dengan jelas ekspresi Chloe yang dipenuhi kebencian serta tinjunya yang hanya beberapa inci dari wajahnya. Di saat hidup dan mati itu, Thorfinn sekali lagi berubah menjadi sambaran petir, nyaris menghindari serangan Chloe dalam sepersekian detik. Hampir saja, pikir Thorfinn cemas saat dia muncul beberapa meter di atas tanah. Aku hampir mati di kelas itu. Bocah gemuk itu tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena dia sekali lagi berubah menjadi sambaran petir, nyaris menghindari serangan Chloe untuk kedua kalinya. Segera, Thorfinn mendapati dirinya mundur saat dia mencoba menjaga dirinya tetap hidup dari serangan Chloe yang tak henti-hentinya. Dia tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik dan melakukan yang terbaik untuk menghindari raksasa yang matanya yang merah menandakan malapetaka baginya. Setiap detik yang berlalu, telah membuatnya menyadari bahwa kematian hanya berjarak satu kesalahan dari terjadi. Setiap menit yang berlalu, terasa seperti dia menjalani tahun-tahun hidupnya. Pertarungan udara sepihak ini berlanjut selama 1/4 jam. Yang dilakukan Thorfinn hanyalah menghindar, dan yang dilakukan Chloe hanyalah menyerang. Meskipun dia memang sangat kuat, dia tidak bisa menutup celah itu. Bocah gemuk itu lebih cepat darinya dengan detak jantung. Segera, kedua penantang itu muncul kembali di udara, saling berhadapan. Namaku Thorfinn El-Hasad, Thorfinn menyatakan. Ingat nama pria yang akan mengajarimu bahwa kamu tidak bisa membunuh. Apa yang tidak bisa kamu pukul? Ingat itu, Chloe di Wisteria. Senyum di wajah Chloe melebar saat dia meningkatkan output daya tubuhnya. Aku akui bahwa aku meremehkanmu, Porkhop, jawab Chloe dengan senyum jahat di wajahnya. Tapi kau tahu, aku hanya menggunakan 30% dari kekuatanku sekarang. Kupikir itu cukup untuk menghancurkan serangga sepertimu. Tapi, kurasa aku salah. Petir emas meliuk-liuk di sekitar tubuh Chloe, saat rambut pirangnya yang panjang berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti Dewi Perang. Bukan hanya kau yang bisa menggunakan sihir petir, kata Chloe. Aku juga bisa menggunakannya. Chloe berubah menjadi petir emas saat dia melesat ke arah Thorfinn tanpa peringatan apapun. Sekarang mati, teriak Chloe sambil meninju tanpa menahan diri. Thorfinn telah berubah menjadi petir, tetapi kecepatan Chloe telah melampaui kecepatannya. Tepat saat pukulannya hendak menghancurkan wajahnya, pukulan itu disambut dengan pukulan yang mengandung kekuatan penghancur yang sama banyaknya dengan miliknya. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke sekeliling mereka, dan Thorfinn terlempar oleh dampaknya. Aku tahu kau tidak akan tinggal diam dan membiarkan Porkhop itu mati di tanganku, Chloe mendengus saat dia mencoba mendorong Elliot, yang telah menghadapi serangannya secara langsung, kembali. Thorfinn adalah satu-satunya muridku, jadi aku tidak mungkin membiarkannya mati di bawah pengawasanku, Elliot berkata. Bagus, kalau begitu kurasa aku harus membunuhmu dulu, Tuan senyum palsu. Dengan begitu, akhirnya aku bisa menyingkirkan topeng yang selalu kau kenakan. Ya ampun, baiklah, ayo, gadis pancake, mari kita lihat apakah tinjumu yang lemah itu bisa mencapaiku. Jangan berpikir bahwa menggunakan sisa kekuatan William, yang kau serap setelah kita bergabung terakhir kali, akan ada gunanya bagimu. Begitu Elliot selesai berbicara, dua baut petir emas melesat zigzag di langit. Setiap kali mereka beradu, kilatan cahaya yang menyilaukan akan menyebar ke seluruh langit, diikuti oleh gemuruh yang menggelegar. Thorfinn menyaksikan pertempuran itu dari jauh dengan ekspresi serius di wajahnya. Setiap gerakan yang dilakukan keduanya, dia ingat. Setiap pertukaran pukulan, dia menanamkannya dalam jiwanya. Saat kedua makhluk itu bertarung untuk apa yang mereka yakini di hati mereka. Seorang gadis tertentu, yang terperangkap di dalam kuil yang telah menjadi penjaranya selama 19 tahun, menggambar di kanvasnya. Indah sekali, kata Shannon lembut sambil melukis dua makhluk familiar yang membuat keributan di langit dekat Akademi Hestia. Dia telah melihat banyak pertempuran sebelumnya. Pertempuran yang terjadi di antara orang-orang yang benar-benar kuat di dunia ini.
Meskipun pertempuran Chloe dan Elliot tidak pada tingkat yang dapat menghancurkan seluruh kota, pertempuran mereka terlalu indah di matanya. Dua makhluk familiar, yang berjuang untuk apa yang mereka yakini, dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengalahkan satu sama lain, membuat jantungnya berdebar kencang. Dalam bentuk aslinya, mereka cukup kecil, hanya sebesar tangan. Namun sekarang, di matanya, mereka seperti dua bintang besar, yang cahayanya menerangi seluruh dunia. Lebih banyak lagi, gumam Shannon. Aku ingin lebih. Aku ingin melihat hal-hal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku ingin merasakan hal-hal yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dunia ini adalah kanvasku, dan aku ingin melukis mahakarya terhebat yang akan diidolakan selamanya. Bawalah aku ke dunia baru itu, jadikan aku bagian dari dunia itu. Warna rambut wanita muda itu, dan telinga rubahnya berubah menjadi hitam sementara matanya berubah menjadi emas. Kuasnya menari-nari di depan kanvasnya, tidak pernah melewatkan detail terkecil dari pertempuran yang saat ini sedang dilancarkan di surga. Di tanah, Conan yang duduk di bahu Putri Ayla menatap saudara kembarnya yang memberikan segalanya untuk memperjuangkan apa yang dia yakini benar. Kekeke, Conan terkekeh pelan. Indah bukan, Ayla? Ya, jawab Putri Ayla. Kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah cinta layak diperjuangkan, tetapi kemudian aku mengingat wajahnya dan aku siap berperang. Bagus, karena kesanalah kita menuju, kita akan berperang. Bawa aku ke sana, Conan. Bawa aku ke sisinya. Iblis kecil itu menyeringai sambil menganggukkan kepalanya. Permintaan tulus Putri Ayla membuat api di hatinya yang kecil menyala terang, seperti yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Aku akan membawamu ke sana, Ayla, Conan bersumpah. Bahkan jika aku harus melewati kutukan, dan seterusnya. Bab 1013 Aku tidak akan membunuh siapapun kecuali mereka layak mati. Ada apa, Chloe? Celeste bertanya pada peri kecil yang saat ini duduk di atas meja sambil memakan sepiring panekuk. Mengapa kau dan Elliot bertengkar? Perbedaan sudut pandang, jawab Chloe sebelum menggigit panekuk baru. Hanya itu, hanya perbedaan sudut pandang. Celeste mengerutkan kening. Kalian berdua menghancurkan seluruh gunung hanya karena perbedaan sudut pandang. Chloe tidak lagi menjawab pertanyaan Celeste dan terus memakan panekuknya. Setelah meninggalkan Elliot dalam keadaan setengah mati, dia kembali ke akademi untuk makan banyak, tetapi ditemukan oleh Celeste. Claire hanya berdiri di belakang peri cantik itu dengan tangan disilangkan di dada. Sama seperti Celeste, dia tidak mengerti mengapa Chloe menjadi marah dan bertarung dengan Elliot, yang saat ini dirawat oleh Putri Ayla hingga sembuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Celeste. Elliot bukan tipe yang suka memulai konflik. Apa kau melakukan sesuatu lagi? Chloe tetap diam sambil menjejali mulutnya yang kecil dengan panekuk. Pada akhirnya, Celeste menyerah dan meninggalkan ruangan. Hanya Claire yang tersisa dan mendarat di meja tempat saudara kembarnya makan tanpa peduli di dunia. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, kata Claire. Jika kau melakukannya, aku berjanji akan memikirkan cara untuk membantumu. Chloe menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia mempercayai saudara kembarnya dengan nyawanya, tetapi masalah dengan Shannon benar-benar terlalu penting. Elliot telah dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika dia memberitahu siapapun tentang rencana mereka, itu akan tetap terjadi dengan satu atau lain cara. Ini tidak bisa dihindari. Itulah kata-kata yang Elliot katakan kepadanya saat mereka berdua bertarung satu sama lain dengan serius. Saat ini, Chloe sangat bimbang. Dia hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah memberitahu Celeste dan Byron tentang rencana Shannon. Sedangkan untuk yang kedua, dia membantu mereka membebaskan Shannon dan menemani mereka ke benua iblis. Melihat Chloe tidak bergeming, Claire mendesah dan meninggalkan ruangan untuk mengikuti Celeste. Jauh di dalam hatinya, Claire merasa bahwa adiknya menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi dia cukup percaya padanya untuk mendukungnya dalam apapun yang dia lakukan. Kalau saja dia tahu bahwa Chloe berada di persimpangan jalan hidupnya, dia mungkin akan tetap bersamanya dan menunggu sampai Chloe terbuka untuk berbicara dengannya. Tanda pisah tanda hubung. Akademi Hestia, setengah jam sebelum tengah malam. Conan dan Elliot terbang menuju kuil di bawah kegelapan. Rencana mereka adalah membebaskan Shannon dari belenggu yang mengikatnya, dengan menghancurkan pilar-pilar yang menahannya di tempat. Menurut gadis rubah muda itu, penghalang pelindung menghalanginya meninggalkan kuil. Untuk menonaktifkannya, Conan dan Elliot harus menghancurkan 4 dari 8 patung yang tersebar di dalam akademi.
Putri Ayla sudah berada di salah satu dari patung-patung itu, sementara Elliot dan Conan akan menghancurkan dua patung lainnya. Mengenai patung terakhir, Elliot berencana untuk berubah menjadi petir dan menghancurkannya, segera setelah ia menghancurkan salah satu dari dua patung yang ada di luar kuil. Familiar malaikat itu sudah merencanakan segalanya, bahkan tempat di mana mereka akan bertemu setelah mereka menyelesaikan misi mereka. Biasanya, tempat Shannon dijaga oleh prajurit elit akademi. Namun, kedua familiar itu memiliki unsur kejutan, jadi mereka yakin bahwa mereka akan dapat menetralisirnya tanpa membuat orang lain khawatir. Tepat saat mereka hendak memasuki tempat kuil, Conan dan Elliot berhenti. Mereka menatap peri kecil yang menghalangi jalan mereka dengan lengan disilangkan di dadanya. Chloe menatap mereka berdua dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah kalian yakin bahwa kalian benar-benar akan melakukan ini? Chloe bertanya. Tentu saja, jawab Elliot. Banyak orang mungkin akan mati, kau tahu. Aku tidak akan membantah kata-katamu, tetapi jika orang-orang akan mati, mereka adalah orang-orang yang pantas untuk mati. Chloe mendengus. Kau selalu pandai berkata-kata, bahkan William tidak sevasih dirimu. Sudut bibir Elliot terangkat membentuk seringai. Terima kasih atas pujiannya. Jadi, katakan padaku, apa yang kau lakukan di sini? Jangan bilang kau hanya jalan-jalan dan kebetulan melihat kami. Chloe tidak langsung menjawab, seolah-olah dia sedang berjuang melawan pertikaian internal di dalam hatinya, yang membuat seluruh situasi menemui jalan buntu. Setelah beberapa menit berlalu, peri kecil itu menyuarakan syaratnya untuk mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Aku akan pergi bersama kalian berdua ke benua iblis, kata Chloe. Aku tidak bisa membiarkan Shannon mengamuk dan menyakiti orang yang tidak bersalah. Cukup adil, jawab Elliot sebelum menatap saudara kembarnya. Kau dan Chloe hancurkan dua patung di luar kuil. Aku akan menuju kuil terakhir. Setelah kau mengamankan Shannon, temui kami di tempat yang telah kita sepakati. Conan mengangguk sambil menepuk dadanya. Serahkan ini padaku. Elliot melirik Chloe sekali lagi sebelum terbang menjauh. Saat ini, waktu sangatlah penting dan mereka harus menghancurkan semua patung hampir bersamaan agar rencana itu berhasil. Karena itu, mereka memutuskan untuk melakukannya saat lonceng ke-6 berbunyi, setelah jam menunjukkan tengah malam. Conan dan Chloe terbang berdampingan tanpa bertukar kata satu sama lain. Keduanya sibuk dengan pikiran mereka masing-masing, dan tidak punya waktu untuk mengobrol ringan saat menjalankan misi mereka. Di dalam kuil, Shannon sibuk memasang beberapa gelang bermanik-manik hitam di pergelangan tangan kiri dan kanannya. Ini adalah artefak kuat yang membantu mengurangi efek kekuatannya, tetapi efektivitasnya hanya akan bertahan selama sebulan. Akhirnya, hari ini telah tiba, gumam Shannon pelan sambil memegang topeng rubah di tangannya. Akhirnya aku akan meninggalkan tempat ini. Dia yakin bahwa selama patung-patung itu dihancurkan, dia akan dapat pergi kemanapun yang dia inginkan menggunakan kemampuan khususnya. Tunggu aku, pangeranku, kata Shannon sambil memasang topeng rubah di wajahnya. Aku datang untuk menemuimu. Tepat setelah dia menyelesaikan persiapannya, lonceng raksasa di dalam akademi mulai mengeluarkan suara berdenting. Satu, kata Putri Ayla pelan. Meskipun dia mengerti bahwa apa yang akan dia lakukan salah, ini adalah satu-satunya cara mereka bisa pergi ke benua iblis tanpa terdeteksi oleh siapapun. 2. Gumam Elliot sambil duduk di kepala patung naga. Kekeke, Conan terkekeh saat dia dan Chloe berdiri di tempat masing-masing. 3. 4. Gumam Chloe saat ia berubah menjadi wujud bertarungnya. Setelah 2 detik, bel ke-6 akhirnya berbunyi. Semua orang segera menghancurkan patung yang ditugaskan kepada mereka dengan sesedikit mungkin suara yang dapat mereka buat. Tak lama kemudian suara pecahan kaca bergema di dalam kuil. Shannon segera merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya, segera setelah patung-patung itu hancur. Pintu gerbang terbuka dan Shannon keluar dengan langkah tergesa-gesa. Sebenarnya, ia ingin meluangkan waktu untuk mengamati sekelilingnya, tetapi keadaan tidak berpihak padanya. Ayo pergi, kata Conan. Semua orang menunggu. Shannon mengangguk, tetapi sebelum ia bahkan dapat melangkah lebih jauh, ia merasakan sesuatu melilit kakinya, mencegahnya bergerak. Melihat lebih dekat, ia melihat bahwa itu adalah rantai perak yang mencengkeram kakinya dengan kuat. Apa yang menurutmu sedang kau lakukan, Shannon? Byron, kepala sekolah Akademi Hestia bertanya saat ia melangkah keluar dari balik pohon.
Kurasa aku tidak memberimu izin untuk meninggalkan kuil, benar kan? Byron kemudian melirik Conan dan Chloe yang terbang di samping Shannon. Apakah kalian berdua tahu konsekuensi dari tindakan kalian? Byron bertanya dengan nada mengancam. Terutama kau, Chloe, aku mengharapkan lebih darimu. Chloe mendengus saat mengabaikan kata-kata Byron. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan lengannya dan memotong rantai perak yang menahan Shannon di tempatnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Shannon melambaikan kuasnya, mengubah dirinya, serta Conan dan Chloe menjadi asap ungu yang terbang ke arah utara. Byron segera mengejar sambil terbang mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Jarak antara dirinya dan Shannon menghilang dalam sekejap mata. Ia kemudian mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Shannon, tetapi satu-satunya yang ia tangkap adalah gumpalan asap ungu. Gadis itu benar-benar membuatku celaka. Wajah Byron menjadi serius saat ia buru-buru berbalik untuk kembali ke kuil. Shannon memiliki kekuatan penciptaan. Ia dapat memberikan kehidupan pada apapun yang ia gambar, yang memungkinkannya untuk menipu Byron, memberi mereka cukup waktu untuk melarikan diri. Bukan hanya Elliot yang telah membuat persiapan untuk pelarian mereka. Shannon tahu bahwa ia tidak akan dapat meninggalkan akademi semudah itu. Jadi ia menyiapkan beberapa umpan cadangan, yang tujuan utamanya adalah membuat Byron berpikir bahwa ia telah menang. Sampai jumpa, Shannon menyeringai saat ia memasuki portal ungu yang telah ia ciptakan. Jangan khawatir, kepala sekolah. Aku berjanji akan menjadi gadis yang baik. Aku tidak akan membunuh siapapun kecuali mereka pantas mati. Sampai jumpa dalam sebulan. Gadis bodoh, teriak Byron saat ia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mencapainya. Sayangnya, dia terlambat beberapa detik. Dia hanya bisa berteriak marah saat gadis itu memasuki portal. Kembalilah ke sini. Shannon tidak mau repot-repot melihat kepala sekolah yang telah merawatnya dengan baik sejak dia masih kecil. Sayangnya, keinginannya untuk kebebasan telah membuat hatinya teguh, jadi dia tidak terpengaruh oleh kata-kata Byron. Saat portal tertutup tepat di depan wajahnya, Byron tahu bahwa sudah terlambat. Dasar bodoh. Byron menggertakkan giginya saat dia membanting tongkatnya ke tanah. Dia tahu bahwa Shannon dapat melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang pernah dilihatnya sebelumnya, jadi dia mengerti bahwa mengejarnya adalah hal yang sia-sia. Meskipun wanita muda dengan telinga rubah itu sama sekali tidak pernah melangkah keluar dari kuil sepanjang hidupnya, kemampuannya untuk melihat dunia melalui mata orang lain sudah cukup untuk memungkinkannya melintasi jarak yang sangat jauh menggunakan kekuatan ruang. Byron menyesal bahwa dia terlalu percaya diri. Saat patung-patung itu pecah, dia langsung tahu bahwa kuil itu telah kehilangan kekuatannya untuk mengurung Shannon. Karena itu, ia segera berteleportasi ke kuil, tepat pada waktunya untuk melihat Shannon melangkah keluar dari gerbang yang telah menghalanginya pergi selama bertahun-tahun. Ini bukan saatnya untuk ragu, kata Byron sebelum menghancurkan permata di tangannya. Yang mulia harus diberitahu tentang ini. Byron tahu bahwa sebuah malapetaka telah dilepaskan ke dunia, dan sekadar memikirkan ribuan orang yang meninggal karenanya membuatnya bergidik. Ia terlalu sombong untuk percaya bahwa pertahanan yang telah ia buat cukup untuk menahan Shannon di dalam kuil. Ia tidak tahu bahwa wanita muda dengan telinga rubah itu telah lama membuat rencana untuk melarikan diri dari penjaranya. Yang ia butuhkan hanyalah beberapa pembantu dari luar, untuk membantu melepaskan belenggu yang mengikatnya di tempatnya. Jauh di atas gagang pedang yang tertanam di tengah akademi, seorang wanita cantik mengenakan gaun putih, menatap putrinya yang telah melarikan diri dari penjaranya. Dia telah mendengar panggilan kesusahan Byron, tetapi dia mengabaikannya untuk saat ini. Jadi, benar-benar tidak ada yang menghentikan ramalan ini untuk menjadi kenyataan, wanita itu bergumam sambil menutup matanya. Shannon, sayangku, aku minta maaf. Aku minta maaf karena tidak bisa memberimu kebebasan yang pantas kamu dapatkan. Hanya ketika Shannon membawa Putri Ayla dan Elliot bersamanya untuk meninggalkan akademi, wanita cantik itu menjawab panggilan Byron untuk meminta bantuan. Bepergianlah dengan aman, sayangku, pikir wanita itu sambil menatap portal ungu yang perlahan menyusut di bawah tatapannya yang waspada. Aku berdoa agar saat kita bertemu lagi, kebebasan yang sangat kamu dambakan, akhirnya akan membebaskanmu. Bab 1014 menuju kemitraan yang panjang dan langgeng. Kau lagi, apa yang kau inginkan? Tanya William sambil berdiri dengan tangan disilangkan di dada. Jangan khawatir, kali ini, aku datang menemuimu hanya untuk berbicara, jawab Caspian. Setelah menempuh perjalanan selama 2 hari, kelompok William telah membuat kemajuan yang baik dalam perjalanan mereka.
Mereka tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan, dan semuanya berjalan lancar. Semua itu berakhir ketika mereka mendekati perbatasan gurun, tempat tinggal beberapa klan yang bertikai. Namun, sebelum mereka bahkan dapat memasuki wilayah mereka, Caspian muncul dan menghalangi jalan mereka. Hanya untuk berbicara, tanya William balik. Kurasa kita tidak punya sesuatu untuk dibicarakan. Sebenarnya ada, jawab Caspian sambil tersenyum. Dia kemudian memberi isyarat agar mereka mendarat di tanah, untuk melanjutkan diskusi mereka. William mengerutkan kening, tetapi tetap memutuskan untuk mendengarkan apa yang ingin dibahas oleh Patriark Klan Raja untuk saat ini. Dia tidak pernah menyukai politik, tetapi situasi keseluruhan benua iblis cukup tidak stabil jika dibandingkan dengan kedamaian yang dinikmati semua orang di benua selatan dan tengah. Selain itu, dia tidak suka terus-menerus diburu oleh salah satu leluhur paling kuat di alam iblis. Meskipun William dapat memukul Caspian dan panggilannya dengan konyol dengan bentuk avatar heroiknya, dia juga mengerti bahwa duduk untuk membahas berbagai hal dengan cara yang beradab akan menghindari konflik yang tidak perlu. William, Vesta, dan Caspian duduk saat Charmaine dan peri lainnya menyajikan mereka beberapa makanan ringan dan kopi. Ketiganya menikmati obrolan ringan sambil minum dan makan. Peri setengah serta si cantik berambut hijau cukup penasaran mengapa Caspian melakukan perjalanan sejauh itu untuk mencari mereka. Biasanya, para leluhur tidak melakukan perjalanan jauh dari wilayah mereka, terutama tanpa pengawal elit mereka, karena itu berbahaya. Awalnya, aku datang untuk menemuimu untuk menegosiasikan hal-hal tertentu, kata Caspian. Namun, setelah mendengar berita bahwa kau menolak menjadikan klan kulit hijau sebagai salah satu pengikutmu, aku menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk membentuk kerja sama denganmu. William mengangkat sebelah alisnya saat memberi isyarat agar Caspian melanjutkan bicaranya. Jujurlah padaku, apakah kau tahu ilmu sihir dan ilmu hitam? Caspian bertanya. Ya, jawab William. Apakah ini tentang kemampuanmu memanggil impun dulu? Menurut sistem, hanya mereka yang mempraktikkan ilmu sihir atau ahli dalam ilmu hitam yang dapat menjadikan makhluk yang sangat jahat ini sebagai bawahan mereka. Burung petir vampir, impun dulu, hampir abadi. Bahkan demigod terkuat, Tarasque, tidak akan dapat membunuhnya karena ia hanya memiliki satu kelemahan, yaitu api yang mengandung keilahian yang kuat. Ya, Caspian mengakui. Kupikir kau akan membocorkan ilmu sihir kepada semua orang, jadi aku buru-buru datang menemuimu untuk bernegosiasi. Vesta yang hanya mendengarkan dari samping mengangkat kepalanya untuk menyuarakan pendapatnya. Bukankah ilmu sihir hanya tersedia untuk wanita? Tanya Vesta, bagaimana kau bisa menggunakannya? Itu karena dia seorang wanita, jawab William sebelum menyeruput kopinya. Benar, Caspian. Caspian menatap William selama beberapa detik sebelum melambaikan tangan di wajahnya. Wajah harimau iblis kuat yang memimpin klan raja berperang digantikan oleh seorang wanita sensual yang tampaknya berusia awal 20-an. Rambut oranye panjangnya, mata hijaunya, dan telinga harimau yang halus sangat kontras dengan citra mendominasi yang dia tunjukkan di medan perang. Aku tidak pernah mengira bahwa salah satu penguasa selatan sebenarnya adalah seorang wanita, gumam Vesta. Begitu, jadi itu sebabnya kau harus menyembunyikan identitasmu. Aturan klan raja tidak mengizinkan wanita menjadi patriark. Caspian mengangguk. Saat aku dalam wujud ini, jangan ragu untuk memanggilku Kasei. Itu adalah nama yang diberikan ibuku sebelum dia meninggal. Seperti yang kau lihat, aku blasteran. Untuk mendapatkan kursi kepala keluarga, aku harus mengandalkan ilmu sihir untuk mengubah penampilanku. William dan Vesta mengangguk mengerti. Aturan bahwa hanya laki-laki yang boleh mewarisi kepala keluarga sangat umum di Hestia. Kekaisaran Amazon, yang sepenuhnya diperintah oleh perempuan, merupakan pengecualian langka dari aturan dunia yang sudah mapan. Jika kau takut identitasmu terbongkar olehku, kau bisa tenang saja, kata William. Aku tidak bermaksud membocorkan rahasiamu. Sekarang, karena itu sudah selesai, apa kerjasama yang kau bicarakan ini? Kasei tersenyum karena dia mengerti bahwa William tidak bermaksud mengungkit kejadian masa lalu untuk mempersulitnya. Katakan padaku, Raymond Parker, apa pendapatmu tentang klan Gremory? Tanya Kasei. William, jawab William, kau boleh memanggilku seperti itu saat hanya ada kita. Senyum di wajah Kasei melebar karena dia mengerti apa yang coba dikatakan William. Untuk mendapatkan kepercayaannya, dia bersedia menunjukkan wujud aslinya.
Sikap baik pemuda berambut hitam itu membuatnya merasa bahwa usahanya untuk menemukannya tidak sia-sia. Baiklah, William, kata Casey. Apa pendapatmu tentang klan Gremory? Aku tidak tahu banyak tentang klan Gremory, jawab William. Namun, aku punya dendam terhadap Raja Iblis. Jadi, katakan padaku, Casey, apakah kamu mungkin mengincar kursi Raja Iblis? Casey dengan tegas menggelengkan kepalanya. Tawaran yang sangat menggiurkan. Tapi, aku adalah seseorang yang melihat kenyataan. Yang ingin kulakukan hanyalah mengubah sedikit aturan. Oh, begitu. William mengangguk mengerti. Jadi kau ingin membuatnya agar wanita juga memiliki hak untuk duduk sebagai kepala klan. Tapi, aku tidak mengerti. Apa hubungan klan Gremory dengan apa yang akan kau lakukan? Ekspresi Casey menjadi serius saat dia menatap William. Selama perjalanannya untuk menemukannya, dia telah memikirkan banyak hal di sepanjang jalan. Salah satunya adalah untuk mengatur ulang klan utama di benua iblis. Dia ingin menendang klan terkuat dari kursi mereka dan menjadikan miliknya, klan raja, kepala baru klan iblis utama di benua itu. Wilayahku berada di selatan, sedangkan wilayah klan Gremory berada di utara, Casey menjelaskan. Dalam kondisi normal, mustahil bagiku untuk bepergian ke utara dan berperang dengannya. Namun, dari apa yang kudengar, kau dan rombonganmu menuju utara. William mengangguk. Begitu, jadi rencanamu adalah menggunakan kami sebagai pasukanmu untuk menepuk pantat mereka, sementara membiarkan klanmu tetap berada di selatan. Kau bahkan tidak akan mengirim satupun orangmu untuk bertarung, meninggalkan kami untuk digunakan sebagai umpan meriam untuk bertarung demi dirimu. Casey terkekeh. Umpan meriam, kurasa tidak. Aku memiliki 4 myriad beast di bawah komandoku. Mereka lebih dari cukup untuk menginjak-injak musuhku. Juga, satu-satunya kelemahan Impun dulu, yaitu api, dapat dengan mudah dilawan oleh Ancient Fire Elemental di bawah komandoku. Dengan mereka berdua bertarung berdampingan, aku tak terkalahkan. Benar, William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tapi, logika ini hanya berlaku sampai seorang demigod datang dan menghancurkan rencanamu. Casey memberi William senyuman penuh pengertian, yang membuat hati William gatal. Dan, disitulah kau masuk, kata Casey. Sendiri, aku lebih dari cukup untuk membuat klan Gremory bertekuk lutut. Tapi, jika seorang demigod campur tangan, kuharap kau bisa menahan mereka untukku. William mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja dengan pelan sambil memikirkan usulan Casey. Apapun yang bisa membuat Raja Iblis merasa sembelit adalah usaha yang layak dilakukan. Melemahkan dukungannya sangat penting karena pengaruhnya terhadap klan lain juga akan memudar. Meskipun dia adalah iblis terkuat di benua itu, pangkatnya hanya di puncak orang suci. Dia telah melemah secara signifikan setelah bertarung melawan ayah William, Maxwell, dan kehilangan lengannya dalam prosesnya. Prioritasku adalah menemukan seseorang di utara, kata William setelah mempertimbangkan dengan saksama. Aku tidak akan membuat masalah dengan klan Gremory sampai aku menemukannya terlebih dahulu. Begitu dia berada dalam tahananku, aku tidak keberatan pergi bersamamu untuk mengunjungi klan Gremory. Casey mengangkat cangkir kopi di atas meja dan menyesapnya. Dia kemudian menatap William dengan tatapan ingin tahu saat dia menyuarakan pertanyaan itu dalam benaknya. Jika ada kesempatan langka bahwa Raja Iblis ada di sana saat kita menyatakan perang kepada mereka, apa yang akan kau lakukan? Tanya Casey. Meskipun dia tahu bahwa William kuat, dia perlu tahu apakah William memiliki tekad untuk menghadapi orang yang memiliki pengaruh terbesar di seluruh alam iblis. William tersenyum jahat setelah mendengar kata-kata Casey. Percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa aku ingin sekali melihat Raja Iblis di tempat itu, kata William. Itu akan menyelamatkanku dari kesulitan untuk menemukannya, dan memberinya pukulan yang sudah lama tertunda. Casey menyeringai saat dia mengulurkan tangannya ke arah William. Mereka mengatakan bahwa musuh dari musuh adalah teman. Saat ini, William adalah sekutu yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di benua iblis. Jika mereka benar-benar berhasil dalam apa yang mereka rencanakan, dia tidak hanya akan dapat secara sah duduk di posisi kepala klan, tetapi juga membalas dendam pada iblis yang licik, yang bertanggung jawab atas pembunuhan ibunya ketika dia baru berusia 10 tahun. Untuk kerjasama yang langgeng, kata Casey sambil menjabat tangan William. Begitu juga, jawab William sambil menjabat tangan Casey. Dia harus mengakui bahwa rencana Casey sejalan dengan apa yang ingin dia lakukan di masa lalu.
Karena ada peluang untuk bekerja sama, dia sangat senang untuk bergabung dengannya dan membuat kehidupan orang-orang yang mendukung Raja Iblis dan keluarganya menjadi seperti neraka. Bab 1015 Putri kita mungkin telah jatuh cinta padanya. Amon mendesah sambil memijat wajahnya dengan kedua tangannya. Dia mendengar dari kekasihnya bahwa putri mereka telah melarikan diri dari Akademi Hestia dan sedang menuju ke benua iblis. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia memejamkan mata sambil merenungkan hal-hal yang dapat dia lakukan untuk putrinya, yang sangat terbatas. Dia adalah dewa pelindung kekaisaran Kreator, namun, tidak ada seorang pun yang dapat dia minta untuk pergi mencari putrinya di alam iblis. Meskipun dia adalah dewa, ada batasan tertentu yang dikenakan padanya yang mencegahnya untuk secara langsung mencampuri urusan alam fana. Karena itu, tangan Amon terikat. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Amon bergumam sambil mengetuk sandaran tangan singgasananya dengan tangannya. Setelah merenung selama 10 menit, dia menyadari bahwa tidak ada yang dapat dia lakukan untuk putrinya saat ini. Dia kemudian melihat gambar wanita cantik di depannya, yang memiliki ekspresi sedih di wajahnya. "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakiti putri kita," kata Amon dengan ekspresi serius di wajahnya. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. "Aku lebih khawatir tentang orang-orang yang akan cukup sial untuk melewati jalannya. Kami berdua tahu bahwa ini akan terjadi cepat atau lambat, jadi kami menyiapkan artefak untuknya. Untuk saat ini, skenario terburuk tidak akan terjadi, mungkin." Amon menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Takdir bekerja dengan cara yang misterius dan bahkan mereka, sebagai dewa, tunduk pada keinginannya. Apalagi yang bisa dilakukan manusia biasa untuk melawannya. "Kau bilang dia menuju benua iblis," kata Amon. "Kau tahu mengapa tepatnya?" Wanita cantik itu hendak menggelengkan kepalanya, tetapi berhenti di tengah jalan. "Aku hanya punya firasat, tetapi kurasa dia berencana untuk bertemu dengan William." "Dia? Kenapa dia?" Wanita cantik itu mendesah sambil memejamkan mata. "Gambar-gambarnya baru-baru ini semuanya tentang dia," jawab wanita cantik itu. "Meskipun aku tidak 100% yakin, kupikir putri kita tertarik padanya." "Hanya ketertarikan." Amon mengangkat sebelah alisnya. "Tidak lebih dari sekadar ketertarikan." Wanita cantik itu mengangkat bahu karena dia juga tidak tahu jawaban atas pertanyaannya. Putrinya tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan half-elf dalam jangka waktu yang lama, selain dari lukisannya. William telah mencoba, tetapi keilahian putrinya terlalu berat untuk ditangani oleh half-elf, bahkan jika dia bergabung dengan salah satu istrinya. "Tunggu, biar aku panggil seseorang yang lebih berpengetahuan dalam hal ini," kata Amon sambil mengirim pesan kepada temannya melalui telepati. Beberapa detik kemudian, Sancus, dewa kontrak, muncul di ruang singgasana Amon. "Ada apa? Apa kau butuh aku untuk menyiapkan kontrak khusus untukmu?" tanya Sancus. "Tidak, temanku," jawab Amon. "Aku memanggilmu ke sini untuk meminta bantuanmu. Aku tahu kau sangat berpengetahuan, jadi kau adalah taruhan terbaikku dalam masalah ini." "Fumu, memang, aku adalah salah satu dewa paling bijaksana di sekitar sini. Kau lupa menambahkan kata licik dalam pengantarmu." Sancus terkekeh saat dia memberi isyarat agar Amon melanjutkan apa yang akan dia katakan padanya. "Kau tahu, putriku telah pergi ke benua iblis," kata Amon. "Dan, kami sangat curiga dia pergi ke sana untuk menemui William." "Apakah kau berbicara tentang pengikut Gavin? William itu?" tanya Sancus sambil memainkan janggutnya. "Ya, aku tidak ingin mengatakan ini, tetapi putri kita mungkin telah jatuh cinta padanya." "Memem, itu cukup normal untuk gadis seusianya, bukan?" Amon dan wanita cantik itu mengangguk. Namun, hal yang mengganggu mereka adalah bagaimana William akan bereaksi terhadap perasaan putri mereka. Wanita cantik itu memberitahu Sancus tentang kemungkinan alasan mengapa putrinya menganggap William menarik, dan dewa kontrak tersenyum ketika dia menyelesaikan ceritanya. "Bukankah ini hanya skenario Fanggel biasa?" tanya Sancus. "Saya pikir di mata putri Anda, William adalah salah satu aktor favoritnya. Anda lihat, di dunia William sebelumnya yang disebut Bumi, ada aktor-aktor muda yang terkenal, dan boy band yang membuat gadis-gadis tergila-gila. Setiap kali mereka melihat mereka, mereka tidak bisa tidak merasa gembira dan ingin tanda tangan mereka. Saya pikir perasaan putri Anda mirip dengan ini." Dia memutuskan untuk menyelinap keluar rumah untuk bertemu aktor favoritnya dan mengenalnya lebih baik.
Amon dan wanita cantik itu akhirnya tercerahkan tentang tindakan putri mereka setelah mendengar kata-kata Sancus. Seperti yang dikatakan Dewa Kontrak, bagi Shannon, William adalah aktor favoritnya dan dia sangat ingin bertemu dengannya di kehidupan nyata. Tetapi putri kita membawa kemampuan yang kuat di tubuhnya, kata wanita cantik itu dan mulai memberitahu Sancus tentang keanehan Shannon. Menarik, tetapi tidak perlu khawatir, jawab Sancus. Bagaimanapun, William membawa Donger bersamanya. Sebenarnya, aku lebih takut putrimu bertemu dengan William. Siapa tahu, lain kali kamu melihatnya, dia mungkin mengandung William kecil di perutnya. Amon, yang duduk di singgasananya, segera berdiri dan mencengkeram keras Sancus, hampir mencekiknya. Apa yang kamu katakan tadi? Amon bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Lain kali kamu melihat putrimu, dia mungkin mengandung William kecil di perutnya. Sancus menjawab dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tidak, sebelum itu, William membawa Donger bersamanya. Wajah Amon dan wanita cantik itu menjadi pucat saat mendengar kata-kata Sancus. Semua dewa tahu apa itu Donger, dan reputasinya adalah sesuatu yang dibenci semua dewi. Karena itu, Sancus terpaksa menyegel Donger dan mencegahnya muncul di multiverse lagi. Namun, segel itu tidak maha kuasa dan peluang Donger untuk menembusnya semakin tinggi setiap tahunnya. Ambil kembali Donger sekarang, kata Amon. Jika benda kotor itu menyentuh putriku, aku akan melawanmu sampai mati. Sekarang, tenanglah, jawab Sancus sambil menepuk bahu Amon. Meskipun William memiliki Donger, bocah itu menolak untuk menggunakannya. Karena itu, dia menyimpannya di tempat yang tidak menimbulkan ancaman bagi siapapun. Putrimu akan baik-baik saja. Apakah kamu yakin tentang ini? Apakah kamu yakin William tidak akan menggunakannya? Tentu saja aku yakin. Donger telah bersamanya selama beberapa tahun, dan masih aman dan sehat. Putrimu akan baik-baik saja. Amon dan wanita cantik itu menghela napas lega setelah mendengar jawaban Sancus yang meyakinkan. Meskipun mereka ingin putri mereka bahagia, mereka tidak ingin dia menderita. Donger adalah makhluk yang dibenci semua dewi. Bahkan Dewi Nafsu, Eros, membencinya dengan sepenuh hati. Begitulah bahayanya keberadaan Donger bagi dunia. Setelah berbincang-bincang sebentar, Sancus akhirnya meninggalkan neraka dan kembali ke kuil para dewa. Oh, aku lupa memberitahu mereka bahwa Donger memiliki satu kemampuan yang tidak biasa, yaitu segera menyelamatkan pemiliknya dalam keadaan yang tidak biasa, pikir Sancus. Yah, kurasa semuanya akan baik-baik saja. Selama gadis Sanon itu tidak melakukan hal yang sembrono, Donger akan terus dikurung di dalam kotak surat William. Dewa Kontrak bersenandung saat dia kembali ke kandangnya, yang dikelola oleh beberapa pengikutnya. Sebagai dewa yang memimpin kontrak, dia memiliki tugas untuk menegakkan semua ketentuan yang tertulis di dalamnya. Sama seperti kontrak yang dibuat Donger dengannya, Sancus akan melakukan segala daya untuk memastikan bahwa janji yang dibuatnya dengan Donger ratusan tahun lalu akhirnya akan menjadi kenyataan 1016 putra kedua klan Ranes. Setelah negosiasi yang berhasil, Kasey memutuskan untuk bergabung dalam perjalanan William untuk menemukan orang yang dicarinya. Meskipun dia tidak tahu siapa dia, kepala keluarga klan raja yakin bahwa orang ini sangat penting bagi William. Mereka baru saja memasuki wilayah Gurun, dan tempat ini dihuni oleh beberapa klan yang bertikai. Gurun memiliki sumber daya yang sangat terbatas, terutama air, sehingga sebagian besar klan membangun kota mereka di sekitar oasis, dan menjaganya dengan sekuat tenaga. Bro, jika kita mengikuti jalur penerbangan kita akan tiba di wilayah klanku dalam waktu 3 hari, kata Kira sambil berbicara kepada William dari jendela keretanya. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali aku bertemu keluargaku. Jika tidak terlalu merepotkan, bisakah kita mampir dan tinggal selama 1 atau 2 hari? Aku ingin meyakinkan orang tuaku bahwa aku baik-baik saja. Selain itu, aku ingin memperkenalkan mereka kepadamu. William merenung sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Tentu, jawab William, menghabiskan waktu bersama keluarga itu penting. Aku tidak keberatan jika hanya 2 hari. William menyukai Kira dan Atron, dan keduanya menjadi sahabatnya. Mereka juga menandatangani kontrak untuk tidak membocorkan rahasianya, yang membuat half-elf itu merasa tenang. Perjalanan menuju wilayah timur laut itu panjang, dan dia tidak keberatan singgah beberapa kali di sepanjang jalan, asalkan tidak memakan waktu terlalu lama. Keluarga Atron tinggal di dekat ibu kota alam iblis, yang tidak berada dalam rute yang mereka pilih.
Ketika William bertanya apakah Athrun ingin mengunjungi klannya, cendekiawan tampan itu hanya menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak punya ikatan dengan keluarganya. Karena half-elf itu tidak mau mengorek masa lalu Athrun, Athrun tidak menyebutkan apapun tentang keadaannya dengan keluarganya. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya William bepergian melintasi gurun. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah hamparan pasir gurun. Dia telah melihat mereka beberapa kali di TV, tetapi melihat mereka secara langsung membuatnya mengerti betapa luasnya dunia ini. Cuacanya cukup panas di siang hari, dan sangat dingin di malam hari. Inilah sebabnya dia dan Vesta tinggal di dalam Thousand Beast Domain hampir sepanjang waktu, meninggalkan Kira dan Athrun untuk menghadapi Cassie, yang tidak sepenuhnya dipercayai William. Pada hari ketiga, setelah memasuki gurun, mereka mendarat di pinggiran kota berukuran sedang yang penuh dengan kehidupan. Demi menghormati keluarga Kira, William menempatkan Glutus dan Maximus di dalam Thousand Beast Domain miliknya. Dia yakin bahwa jika Patriark Klan Pasir melihat dua gajah berlapis baja terbang yang berbahaya memasuki kota, dia pasti akan mati karena serangan jantung. Cassie telah memutuskan untuk menggunakan wujud aslinya, saat dia bepergian dengan William sehingga tidak ada yang akan mengenalinya. Dia juga mengenakan gaya pakaian yang sangat berbeda dengan apa yang dikenakan klan raja pada umumnya. Setelah berdiskusi dengan William, keduanya memutuskan untuk menjadikannya penasihat William. Sebagai seseorang yang akrab dengan adat istiadat alam iblis, identitas baru Cassie sangat mudah. Bahkan jika Raja Iblis atau Patriark Klan Gremory duduk di meja bersamanya, tidak satu pun dari mereka akan dapat mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah patriark yang berkuasa dari salah satu klan utama di benua itu. Buka gerbangnya, perintah Kira saat dia turun dari keretanya. Aku sudah kembali. Kapten penjaga segera mengenali Kira, tetapi tidak bergerak untuk membuka gerbang untuknya. Tuan muda, saya minta maaf tetapi saya tidak dapat membuka gerbang bahkan untuk Anda, kata kapten penjaga. Ayahmu saat ini sedang dalam pertemuan tingkat tinggi dengan seseorang, dan karena itu, seluruh kota berada di bawah darurat militer. Tidak seorang pun diizinkan masuk, dan tidak seorang pun diizinkan keluar. Saya minta maaf, tetapi saya tidak dapat mengizinkan Tuan Muda memasuki kota saat ini. Kira mengerutkan kening karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kota Altan tidak pernah diberlakukan darurat militer sejak kakeknya menjadi patriark. Siapa orang yang sedang ditemui kakek? Tanya Kira. Tentu saja, kau bisa memberitahuku sebanyak ini, kan? Kapten penjaga tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia merenungkan apakah dia benar-benar dapat memberitahu tuan mudanya siapa tamu VIP mereka. Namun, sebelum dia bahkan dapat memutuskan, sebuah suara keras dan percaya diri berbicara dari sisinya. Oh, jadi kau di sini, Kira, seorang pria berpakaian jubah putih dan memegang kipas di tangannya, berkata sambil tersenyum. Apakah kau sudah lelah mengejar gadis Vesta itu? Orin, gumam Kira sambil menatap putra tertua kedua dari klan Ranes. Klan Ranes adalah penguasa klan pasir. Alasan mengapa Kira meninggalkan keluarganya bukanlah karena keinginannya untuk mengejar Vesta, melainkan karena ia tidak ingin berpartisipasi dalam perebutan kursi patriark klan Ranes. Klan mereka selalu bersikap netral, dan tidak ikut campur dalam politik. Akan tetapi, keempat pewaris klan Ranes sibuk berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin faksi di bawah mereka sebelum upacara pemilihan. Bahkan kenetralan klan pasir diuji karena desakan para kandidat untuk posisi patriark. Ya, ini aku, Kira, Orin tersenyum. Selamat datang kembali, itulah yang ingin kukatakan. Sayangnya, kota ini saat ini berada di bawah yurisdiksi kakak laki-lakiku. Tidak seorang pun diizinkan masuk, atau keluar, kecuali klan pasir setuju untuk bergabung dengan faksi kami. Ekspresi Kira langsung berubah muram setelah mendengar perkataan Orin. Ia sudah menduga bahwa mereka akan dipaksa untuk memilih satu pihak, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Orin dan saudara yang ia dukung akan menggunakan cara yang begitu sewenang-wenang untuk menghadapi mereka. Saat Kira mengepalkan tinjunya karena marah, ia merasakan sebuah tangan menyentuh bahunya, yang membuatnya menoleh ke sisi kanannya. Siapa orang ini, Kira? Tanya William. Apakah dia yang bertanggung jawab untuk mencegah kita memasuki kota? Namanya Orin, jawab Kira. Ia adalah salah satu putra klan Ranes, yang merupakan penguasa kita di bagian gurun ini. William mengusap dagunya. Jika ia mau, ia dapat dengan mudah menghancurkan gerbang dan memasuki kota jika ia mau. Namun,
Karena ini adalah kampung halaman Kira, ia pasti tidak akan menggunakan cara yang biadab seperti itu. Vesta, keluarlah sebentar, kata William kepada Vesta, yang saat itu sedang memainkan Let's Dance Revolution bersama Chiffon dan Medusa di Thousand Beast Domain miliknya. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Orin menatap Kira dan orang yang berdiri di sebelahnya dengan jijik. Sebagai salah satu putra klan Ranes, kata-katanya adalah hukum di antara para pengikut yang melayani keluarga mereka. Dia sudah lama ingin menempatkan Kira pada tempatnya, dan dia pikir ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melakukannya. Kira menatap putra klan Ranes yang sombong itu dengan jijik di dalam hatinya. Jika dia sendirian, dia pasti tidak akan bisa melakukan perlawanan apapun. Namun, dia tidak lagi sendirian. Orang yang berdiri di sebelahnya bukanlah pria biasa. Kira bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika William mengungkapkan identitasnya kepada tuan muda yang sombong itu, yang memandang mereka seolah-olah mereka adalah anjing yang berkeliaran di jalan. Tidak bagus, pikir Kira sambil menahan seringai yang akan muncul di wajahnya. Aku sangat tergoda untuk meminta Bro agar membiarkan Glutus dan Maximus muncul. Aku yakin jika bajingan ini melihat mereka, dia akan lari seperti nyawanya bergantung padanya. Beberapa tahun yang lalu, sekawanan gajah berlapis baja terbang menghancurkan separuh kota tempat kediaman utama keluarga Ranes berada. Sejak saat itu, keluarga Orin sudah lama takut pada binatang buas yang dikenal dapat menyebabkan kehancuran massal kemanapun mereka pergi. Ia yakin bahwa jika kedua raksasa itu tiba-tiba muncul di gerbang kota, Orin tidak hanya akan panik, tetapi seluruh klan pasir akan dilanda kekacauan total. William kembali ke keretanya dan memanggil Vesta yang pemarah dari wilayah 1000 binatang. Si cantik berambut hijau itu telah benar-benar menjadi pecandu game, dan dia tidak senang waktu bermainnya diganggu. Maaf, tapi kami punya masalah, kata William sambil menjelaskan detailnya kepada si cantik berambut hijau yang mengerutkan kening. Klan Ranes, mereka adalah salah satu klan yang memiliki mentalitas pasifis, kata Vesta. Sangat disayangkan bahwa apel yang lahir dari pohon yang bagus menjadi asam. Baiklah, aku akan menangani ini. Vesta turun dari kereta dengan ekspresi sombong di wajahnya. Sebagai putri yang bangga dari salah satu demigod di benua itu, kemampuan persuasifnya adalah hal yang nyata. Sangat sedikit yang akan menolak apa yang diinginkannya, dan mereka yang menolaknya akan berhadapan langsung dengan naga hitam yang marah, yang sangat memanjakan putrinya. Saya Vesta Sayagni, Vesta berseru sambil berdiri di samping Kira. Siapa yang berani menghalangi jalanku? Orin, yang tadi bersikap angkuh, langsung menyipitkan matanya saat melihat wanita muda yang kecantikan dan ketenarannya sudah menyebar luas. Saya Orin di Ranes, Orin membungkuk sambil memperkenalkan dirinya. Senang sekali bertemu dengan permata dari selatan. Jika Lady Vesta ingin memasuki kota, saya akan dengan senang hati membuka gerbangnya untuk Anda dan menjadi tuan rumah Anda. Namun, hanya Anda yang boleh masuk. Sisanya tidak diizinkan menginjakkan kaki di dalam kota. Saya tidak meminta Anda untuk membiarkan saya memasuki kota, saya memerintahkan Anda untuk membiarkan saya memasuki kota bersama rombongan saya, jawab Vesta tegas. Anda tidak punya kualifikasi untuk menghalangi jalan saya. Jika Anda benar-benar bersikeras mempersulit saya akan dengan senang hati memberitahu ayah saya untuk mengunjungi kediaman utama klan Anda dan menghukum Anda dengan hukum keluarga Anda. Orin tetap tersenyum seolah ancaman Vesta bukanlah masalah besar. Dia bahkan terkekeh saat mengipasi dirinya sendiri dengan kipas di tangannya, saat dia melihat ke bawah pada wanita cantik berambut hijau yang melotot padanya dengan jengkel. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan itu, Lady Vesta, jawab Orin. Klan Gremory dan klan Ranes kami telah membentuk kemitraan. Kemitraan ini mendapat restu dari Raja Iblis, dan saya akan sangat menghargainya jika Anda tidak ikut campur dalam urusan politik ini. Jadi, maksud Anda adalah Anda tidak akan membiarkan kami memasuki kota? Tanya Vesta. Lady Vesta, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda dipersilakan untuk memasuki kota ini, jawab Orin sambil tersenyum. Tapi, hanya Anda sendiri yang dipersilakan. Sisanya sebaiknya tetap di sini di gerbang dan menunggu Anda kembali. Baiklah, Vesta mengangguk sambil berjalan menuju William. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Sekarang biarkan saya kembali. Sudut bibir William berkedut sebelum menganggukkan kepalanya. Si cantik berambut hijau itu kemudian buru-buru menaiki kereta untuk memasuki portal yang telah dibuat William di dalamnya. Sebenarnya,
dia tidak benar-benar ingin campur tangan dalam situasi geopolitik benua itu karena ayahnya telah menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam politik. Karena itu masalahnya, dia tidak berusaha keras untuk meyakinkan Orin agar mengizinkan mereka memasuki kota. Oke, saatnya untuk rencana B, gumam William sambil tersenyum. Tanpa peringatan, William berubah menjadi petir dan muncul di belakang Orin yang berdiri dengan bangga di atas gerbang kota. Half-elf itu menendang pemuda sombong itu, dan membuatnya terbang dari gerbang dan keluar kota, di mana dia mendarat dengan wajah terlebih dahulu di pasir gurun. Dasar bajingan, beraninya kau menyakitiku, Orin berteriak dengan marah dan malu. Apakah kau tahu siapa aku? William muncul di depan pemuda itu dan menepukkan kedua tangannya. Berbicara seperti penjahat kelas 3 sejati, jawab William. Aku tidak peduli siapa dirimu, atau siapa ayahmu, ibumu, kakekmu, atau nenekmu. Karena kau menolak untuk membiarkan kami masuk, aku akan membuatmu membayar harga atas kesombonganmu. Maukah kau melakukan penghormatan? Ikat saja tangan dan kakinya, jadi dia tidak bisa bergerak. Sa mengangguk dan melambaikan tangannya. Sebagai iblis yang ahli dalam memanipulasi pasir, gurun itu seperti wilayah kekuasaannya. Bahkan Myriad Beast akan pusing melawannya jika mereka bertarung di gurun. Berhenti, apa yang kau pikir kau lakukan? Teriak Orin pada William sebelum menoleh ke arah para penjaga yang sedang menonton keributan dari atas gerbang kota. Oi, dasar bajingan, kemarilah dan bantu aku. William terkekeh saat dia memanggil senjata paling mengerikan di gudang senjatanya. Dia yakin bahwa setelah dia selesai dengan Orin akan melarikan diri jika dia melihat half-elf itu. Kau tahu, aku orang yang sangat baik, kata William sambil berjalan menuju Orin sambil memegang pispot di tangan kanannya. Tapi, ada saat-saat ketika aku bisa menjadi jahat tak tertandingi. Ini adalah salah satu dari saat-saat itu. Namamu Orin, kan? Baiklah, selamat. Kau akan menjadi orang ketiga yang mengalami pengalaman di luar dunia ini. Tunggu. Kenapa kau memegang benda itu? Orin merasakan kulit kepalanya menjadi dingin saat dia melihat pispot di tangan remaja berambut hitam itu. Apa yang kau rencanakan untuk dilakukan? Waktunya untuk bicara sudah berakhir. William menyeringai jahat saat tutup pispot terbuka. Sudah waktunya bagimu, untuk makan kotoran, bajingan. Para penjaga yang hendak membantu Orin semua membeku dari tempat mereka berdiri, ketika mereka melihat bukit kecil tanah malam yang mengubur putra tertua kedua dari klan Ranes. Sangat keji, betapa jahatnya, sial, tak ada satupun penjaga yang berani menolong Orin karena William telah melirik ke arah mereka. Mata half-elf itu tersenyum seolah-olah dia mengundang mereka untuk bergabung dengan Orin dalam perawatan, aromaterapi, spesialnya yang membuat siapapun yang melihatnya menggigil tak terkendali karena betapa mengerikannya metode William bab 1018 pertempuran gurun bagian 1. Tuan, tolong cepatlah, salah satu ajudan Orin berkata memohon kepada pemuda bermata tajam itu, yang tampaknya berusia pertengahan 20-an. Orang itu sangat tidak sopan. Tindakannya sendiri membuatnya tampak seperti klan Ranes bukan apa-apa di matanya. Tidak ada apa-apa di matanya. Pemuda bermata tajam itu mendengus. Dia pasti orang asing. Di gurun Fortaer, tidak ada seorang pun yang tidak tahu siapa klan Ranes. Seperti yang Anda katakan, Tuan Muda. Dia hanyalah seorang barbar yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Kalau begitu, ayo cepat. Aku ingin melihat orang ini yang berani tidak menghormati nama klanku. Ya, Tuan Muda. Saat pemuda bermata tajam itu menuju gerbang, seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang mengawasinya dari jauh. Sudut bibir lelaki tua itu terangkat dengan senyuman. Meskipun sudah tua, wajahnya masih menonjol, yang menunjukkan bahwa dia dulunya adalah pria tampan yang membuat semua gadis terpesona padanya. Kira, kau membawa beberapa orang yang menarik, patriark klan pasir, dan kakek Kira, Zef Alrin, merenung. Sepertinya Walrik dan saudaranya Orin akan menderita beberapa kerugian hari ini. Zef menyipitkan matanya saat dia memberi isyarat. Beberapa detik kemudian, seorang pria parubaya muncul di sampingnya. Ayah, apakah tidak apa-apa membiarkan semuanya seperti sekarang? Ayah Kira, Favian, bertanya dengan nada hormat. Patriark klan Ranes saat ini sedang sakit parah. Jika Walrik dan Orin menderita beberapa keluhan di wilayah kita, mereka mungkin akan membalas kita setelah mereka menjadi patriark berikutnya dari klan mereka. Zef bersenandung sambil memainkan janggutnya. Putra pertama dan kedua adalah sekutu.
Putra ketiga dan keempat juga baru-baru ini membentuk aliansi untuk melawan mereka. Dalam perebutan dua arah untuk kursi patriark ini, saya lebih condong ke anak ketiga, tetapi keluarga kami tetap netral selama ini. Adalah kepentingan terbaik kami untuk tetap seperti itu. Fabian menganggukkan kepalanya dengan ekspresi getir di wajahnya. Mereka telah memberitahu kedua bersaudara itu bahwa mereka tidak berencana untuk memilih faksi manapun dalam perebutan kekuasaan ini. Namun, mereka tidak berdaya melawan mereka. Entah bagaimana Walrik berhasil mendapatkan token Patriark Klan Ranes, dan menggunakannya untuk mengumumkan darurat militer di kota mereka. Putra tertua dari Patriark yang terbaring di tempat tidur, adalah orang yang sangat keras kepala. Dia adalah seseorang yang tidak akan menerima jawaban. Tidak, dan telah menganggap dirinya sebagai pewaris baru Klan Ranes. Siapapun yang menentang perintahnya akan dihukum. Inilah sebabnya klan pasir terpaksa melakukan penguncian tanpa ada yang masuk atau keluar dari kota. Walrik bersumpah bahwa penguncian akan tetap berlaku selama klan pasir menolak menjadi bagian dari faksinya. Dia juga menyebutkan bahwa pemberontakan apapun akan dipadamkan dengan eksekusi, jadi klan pasir telah mengeluarkan dekrit kepada warga mereka untuk tetap tinggal di rumah mereka untuk sementara waktu, sampai keadaan sulit mereka saat ini berlalu. Ayah, apakah kita akan pergi ke gerbang kota juga? Tanya Fabian. Aku khawatir Kira akan mendapat masalah jika kita tidak pergi untuk menengahi. Tidak apa-apa, mari kita tinggal di sini, jawab Zev sambil tersenyum. Kira akan aman. Selain itu, aku tidak yakin bahwa aku tidak akan bisa menahan tawaku jika aku melihat keadaan Orin yang menyedihkan dari dekat. Bahkan sekarang, aku berusaha sebaik mungkin untuk menahan diri agar tidak tertawa. Fabian mendesah sebelum menganggukkan kepalanya. Sama seperti ayahnya, dia juga bisa melihat apa yang terjadi di luar gerbang kota. Itu adalah salah satu kemampuan khusus keluarga Rin. Mereka mampu melihat jarak yang sangat jauh, selama mereka menggunakan kekuatan garis keturunan mereka di samping penglihatan mereka. Aku ingin tahu bagaimana lelucon kecil ini akan berakhir. Zev menyeringai sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Meskipun dia orang yang riang, kedua saudara itu telah membuat segalanya sulit baginya dan klannya. Meskipun dia menjaga sikap hormat di permukaan, jauh di dalam, dia mengacungkan jari tengah kepada kedua bocah nakal yang menyebalkan itu di dalam hatinya. Tanda pisah tanda hubung. Berhenti. Tolong, aku mohon. Orin memohon saat kepalanya menyembul keluar dari bukit kecil tanah malam. Aku minta maaf atas apa yang kukatakan sebelumnya. Aku memberimu izin untuk memasuki kota. William menyeringai saat dia berdiri lebih dari selusin meter jauhnya dari pemuda sombong itu, yang sedang menikmati hidupnya. Tidak, aku baik-baik saja, jawab William sambil melambaikan tangannya. Aku tidak keberatan tinggal di sini selama beberapa jam. Sudah lama sejak aku mencium udara segar. Half-elf itu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, yang membuat para penjaga kota, serta Zu, Sa, Kira, dan Atrun memiliki keinginan kuat untuk meludahinya. Udara segar apa? Kau sebut itu udara segar. Bung, kau tinggal di selokan atau apa? Half-elf itu telah menonaktifkan indera penciumannya dengan bantuan Optimus, jadi dia tidak terlalu peduli dengan bau di sekitarnya. Di sisi lain, teman-temannya telah menjauh 100 meter darinya, dan Atrun bahkan menggunakan kekuatan angin untuk meniupkan bau yang mengganggu itu ke arah gerbang kota, sesuai perintah William. Wajah para penjaga sudah berubah menjadi hijau karena aroma jahat yang menyelimuti mereka. Beberapa dari mereka bahkan menahan napas, untuk waktu yang lama, untuk menahan aroma terapi yang mereka alami. Tiba-tiba, suara dingin dan menuntut berbicara dari benteng, yang membuat ekspresi Orin berubah drastis. Seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya yang akan menyelamatkannya dari situasi yang dialaminya. Hentikan ini sekarang juga, teriak Walrik. Atas nama klan Ranes, aku perintahkan kalian untuk berhenti. William menoleh untuk melihat pemuda bermata tajam itu, yang cukup menawan dengan caranya sendiri. Kesan pertama half-elf terhadap putra tertua klan Ranes adalah seorang militan sejati, yang akan menyatakan perang terhadap tetangganya jika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Apakah kamu saudara orang ini? William bertanya sambil menggunakan ibu jarinya untuk menunjuk ke belakang ke arah Orin yang saat ini berteriak kepada saudaranya untuk meminta bantuan. Saya, jawab Walrik. Nama saya Walrik dan saya putra tertua dari Patriark Klan Ranes. Sebutkan nama dan afiliasi Anda. Maaf, tetapi Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya, jawab William.
Apakah Anda juga yang bertanggung jawab untuk menyatakan darurat militer di kota ini? Walrik mencibir, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menanyakan itu kepada saya, Mongrel. Saya perintahkan Anda untuk melepaskan saudara saya dan menyerahkan diri untuk menerima hukuman Anda. William menyeringai saat dia berubah menjadi petir dan muncul di belakang Walrik. Karena kau juga bertanggung jawab atas kekacauan ini, pergi dan bergabunglah dengan saudaramu, kata William sambil menendang punggung Walrik yang membuat yang terakhir terbang menuju Bukit Tanah Malam. Makanlah kotoran, bajingan. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Walrik tidak perlu bereaksi. Hal berikutnya yang dia tahu adalah kepalanya hanya beberapa inci dari bukit tempat saudaranya dikubur. Beberapa detik kemudian, suara berdecit terdengar saat Walrik menghantam tanah malam, wajah terlebih dahulu. Rahang kira hampir jatuh ke tanah ketika dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya di depannya. Baginya dan klan pasir, klan Ranes adalah orang-orang yang tidak mampu mereka ganggu. Namun, saudaranya, William, tidak peduli dan memperlakukan mereka seperti sampah. Sial, aku berharap aku bisa melakukan itu juga. Kira bisa merasakan darahnya mendidih di dalam tubuhnya, saat dia melihat kedua saudara sombong yang saat ini terkubur di bukit kotoran paling bau di multiverse. Di suatu tempat di kota, suara tawa keras bergema di udara. Kedengarannya sangat lucu, sehingga William tidak bisa menahan tawa bersamanya. Tawa yang datang dari hati, mengingatkannya pada kakeknya, James, yang sering tertawa seperti ini ketika dia sedang dalam suasana hati yang baik. Tiba-tiba, bukit kotoran itu meledak, membuat kotoran beterbangan kemana-mana. Sa mengangkat tangannya dan dinding yang terbuat dari pasir menghalangi proyektil yang mendekat, menahannya. William mengangkat tangannya dan tornado kecil muncul, menyedot kotoran dan mengirimkannya ke arah yang berbeda. Dia kemudian menatap kedua saudara itu, yang seluruh tubuhnya tertutup kotoran dan tersenyum. Jadi, putra-putra klan Ranes, apakah kalian akan enyahlah, atau apakah kalian ingin dikubur untuk kedua kalinya? Tanya William sambil menunjukkan pispot di tangannya. Masih ada lagi yang bisa kutemukan, tahu. Walrik melotot ke arah William, sementara tubuh Orin menggigil tak terkendali. Sebagai anggota klan Ranes yang bangga, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Namun, untuk beberapa alasan, Orin telah mengembangkan semacam rasa takut terhadap remaja berambut hitam yang tersenyum, yang memegang port kamar terkutuk di tangannya. Walrik, di sisi lain, mengamuk karena marah. Sebagai putra tertua dari salah satu dari 3 klan utama yang menguasai padang pasir, dia tidak akan membiarkan siapapun memperlakukannya dengan cara ini. Kau mati, teriak Walrik sambil mengangkat token patriark klan Ranes di tangannya. Kemarilah dan bunuh orang bodoh yang bodoh ini di hadapanku. Hancurkan dia berkeping-keping, Fortaer Ditwom. Bab 1019 Pertempuran Gurun, Bagian 2. Cacing gurun raksasa sepanjang 1000 meter muncul di belakang Walrik, yang amarahnya telah mencapai puncaknya. Cacing maut Fortaer tidak dapat melihat, tetapi ia dapat menggunakan indera pendengarannya yang kuat, serta kemampuannya yang luar biasa untuk mendeteksi setiap makhluk hidup di lingkungannya. Siapapun yang memegang token patriark klan Ranes, akan dapat memerintahnya, dan karena Walrik telah menunjuk William sebagai targetnya, cacing maut membuka mulut raksasanya untuk mengeluarkan jeritan memekakkan telinga ke arah half-elf. Ini mengingatkanku pada pertempuranku dengan Apopis, gumam William sambil mengusap dagunya. Puncak Myriad Beast. Lumayan, Walrik dan Orin berharap William akan panik dan memohon pengampunan setelah melihat pemanggilan kuat klan mereka. Namun, William tidak terpengaruh. Bahkan, ia tampak geli saat melihat cacing gurun, yang seluruh tubuhnya dapat dengan mudah menghancurkan kota milik klan pasir. Tanda pisah tanda hubung, kurang dari Fortaer Ditwom lebih besar dari Devourer Beast of the Desert. Threat level, Myriad High. Peak Myriad Beast, tidak dapat ditambahkan kekawanan. Fortaer Ditwom adalah monster terbesar dan terkuat di gurun Fortaer. Menurut legenda, dikatakan bahwa monster mengerikan ini, yang bergerak di gurun seperti ikan di air, setua gurun itu sendiri. Jangan tertipu oleh ukurannya yang besar, karena ia dapat bergerak sangat cepat di pasir. Ia adalah predator puncak gurun, dan tidak ada monster lain di gurun yang mampu menantang kedaulatannya. Bahkan Wyvern terbang bukanlah tandingan makhluk ini, dan diperlakukan sebagai camilannya. Naga, di sisi lain, menjauh dari wilayahnya untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Ia sangat tahan terhadap serangan fisik, dan magis,
yang membuat pertarungan melawannya menjadi rintangan bahkan untuk Myriad Beast dengan peringkat yang sama. Ketika marah, monster ini dapat menyebabkan gempa bumi, menghancurkan seluruh kota dalam rentang waktu 1 menit. Tanda pisah tanda hubung. Lumayan, gumam William sambil terus mengusap dagunya. Aku masih punya 1 kubus saku. Monster ini cocok untukku. Half-elf itu berubah menjadi sambaran petir dan menuju monster raksasa itu dengan seringai lebar di wajahnya. Meskipun Deathworm adalah puncak Myriad Beast, dia tidak perlu takut, karena vampire progenitor prestige kelasnya berada di peringkat yang sama. Casey memperhatikan William dengan tangan disilangkan di dadanya. Dia pernah melihat bagaimana William bertarung di masa lalu, tetapi dia tidak bisa benar-benar mengukur seberapa kuat dia. Ini kesempatan bagus untuk melihat dari apa kamu terbuat, pikir Casey saat senyum muncul di wajah cantiknya. Deathworm bukanlah lawan yang mudah. Aku ingin tahu trik apa yang akan kamu lakukan. Zeff, sang patriark klan pasir, mengernyitkan dahinya saat menatap cacing maut di kejauhan. Ini bisa jadi masalah, pikir Zeff sambil memegang tokennya sendiri di tangannya. Dia tidak lagi tertawa, dan ekspresinya muram. Cacing gurun raksasa adalah cara klan Ranes menjadi salah satu dari 3 penguasa gurun. Jika patriark saat ini bukan seorang pasifis, dia pasti sudah menyatukan klan gurun di bawah panji keluarganya. Inilah sebabnya Walric sangat ingin menjadi patriark klannya. Dia tahu bahwa begitu dia melepaskan monster ini dari istirahatnya yang panjang, dia akan menjadi satu-satunya penguasa gurun yang sebenarnya. Tiba-tiba, tepukan keras bergema di gurun saat tinju William mengenai kepala bersisik cacing maut yang membuat half-elf itu meringis. Ini lebih sulit dari yang kukira, pikir William sambil melanjutkan dengan tendangan yang membuat kepala cacing maut bergoyang ke sisi kanannya. William tidak menahan serangannya, tetapi cacing maut adalah binatang fisik murni. Pertahanannya, serta kehebatan fisiknya, berada di puncak Myriad Realm. Vampire progenitor adalah tipe seimbang yang bagus dalam serangan fisik dan sihir. Namun, karena Giant Worm hampir kebal terhadap sihir, dan pertahanan kuat yang dapat menahan serangan fisiknya, Half-Elf tahu bahwa ia harus banyak akal jika ingin mengalahkan lawannya. Optimus, bisakah kau memodifikasi benda itu? Tanya William. Kurang dari aku bisa, tetapi itu tidak akan cukup untuk membuat rencanamu berhasil. Kau harus melemahkannya terlebih dahulu. Lebih besar dari, aku tahu, modifikasi saja. Untuk saat ini, aku akan memikirkan cara untuk menghadapi benda ini. Kurang dari dimengerti, lebih besar dari. William menukar job kelasnya dengan kelas prestisenya, Champion of the Sun, yang merupakan bentuk kedua dari job kelas Sun Knight. Meskipun job kelas ini lebih lemah dari vampire progenitor, William yakin bahwa ia akan dapat menggunakan kemampuannya sepenuhnya, mengingat keadaannya saat ini. Menginjak tubuh Soleil, William berjalan zigzag melintasi gurun untuk menghindari serangan Deathworm yang ganas. Dia memancingnya menjauh dari kota untuk mencegah klan Kira terlibat dalam pertempuran yang akan dilancarkannya melawan makhluk paling kuat di gurun. Permata di dadanya bersinar terang, dan beberapa tablet beterbangan keluar darinya. Mereka kemudian melingkari tubuh William saat dia terus menghindari serangan monster raksasa, yang terpaksa menyemburkan sejenis asam, karena tidak mampu mendaratkan pukulan telak pada half-elf yang licin, yang menggunakan Soleil sebagai papan selancar di udara. Ketika surga di atas belum ada, dan bumi di bawah belum terbentuk, ada Apsu, yang pertama dalam urutan, pencetus mereka, dan Demiurge Tiamat, yang melahirkan mereka semua. William melantunkan mantra dan tablet-tablet di sekitarnya mulai bersinar terang. Ibu penciptaan, penguasa setiap makhluk di dunia, aku memohon belas kasihanmu, kata William dengan tekad. Datanglah untuk membantuku, sehingga musuh-musuhku akan merasakan kekuatanmu yang luar biasa. Dukung aku dengan berkat surgawimu, dan berikan aku bantuan sucimu. Tablet-tablet itu terbang ke langit untuk menciptakan bintang berujung 7 yang meliputi langit biru jernih gurun dengan cahayanya. Biarkan dunia gemetar karena kebesaranmu. William meraung saat dia mengangkat tangannya ke langit, sambil melihat ke bawah pada cacing maut raksasa di tanah. Enuma Elish, kehadiran yang sangat kuat turun ke medan perang, saat makhluk mitos dan legenda muncul. Seorang wanita cantik raksasa dengan 2 tanduk panjang melengkung di kepalanya, muncul dari lingkaran sihir yang muncul di langit. Sosoknya cukup menggoda, dengan 8 pasang sayap di punggungnya. Bagian bawah tubuhnya berakhir dengan tubuh ular, dan panjangnya setidaknya 2 kilometer.
Dia lebih dari 2 kali ukuran cacing maut raksasa yang agresivitasnya tiba-tiba menghilang saat dia muncul. Tiamat, Dewi Primordial Kekacauan, membuka mulutnya dan menjerit, yang membuat cacing maut raksasa menghentikan semua permusuhan. Meskipun Dewi di depannya bukanlah Tiamat yang sebenarnya, keinginannya telah tertanam di antara 7 tablet ciptaan, yang memungkinkan William untuk memanggil avatarnya untuk waktu yang singkat. Dewi Primordial menatap cacing maut besar yang tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak membutuhkan mata untuk melihat karena naluri binatangnya mengenali Tiamat sebagai seseorang yang tidak dapat dikalahkannya apapun yang terjadi. Tiamat mengeluarkan suara mendengung, dan cacing raksasa menundukkan kepalanya tanda menyerah. Ia telah menyerah sepenuhnya kepada makhluk di depannya, dan tidak berani melawan apapun yang direncanakan Dewi Primordial untuknya. Kurang dari modifikasi selesai. Sekarang kau bisa menggunakannya, Will. Lebih besar dari. Terima kasih, Optimus, jawab William sambil tersenyum saat ia mengeluarkan kubus saku yang dimodifikasi dari cincin penyimpanannya. Half-elf itu kemudian melemparkannya ke arah cacing maut yang tubuhnya bergetar dari waktu ke waktu. Ketika kubus saku itu mengenai tubuhnya, monster raksasa itu tersedot ke dalam kubus, yang juga tumbuh seukuran rumah kecil. Ketika seluruh cacing maut telah ditangkap, kubus saku itu bersinar redup seolah menunggu binatang itu untuk melawan penimpaan kontrak yang telah diberikan padanya oleh Patriark Klan Ranes. Kubus saku itu memiliki kemampuan untuk mengakhiri kontrak, akan tetapi, butuh waktu untuk melakukannya. Cacing maut besar adalah binatang segudang, dan bukan binatang 100 tahun, jadi ia tidak seharusnya ditangkap oleh kubus saku itu. Akan tetapi, karena Tiamat ada di sana dan membuat cacing raksasa itu tunduk, ia tidak menolak proses penimpaan kontrak, yang akan dengan mudah menghancurkan kubus saku itu jika ia mencobanya. Setelah 20 detik yang melelahkan, kubus saku itu menyusut dan terbang ke arah William. Peri setengah itu memegang kubus itu dengan kuat di tangannya saat ia berbalik untuk membungkuk dalam-dalam ke arah Dewi Purba, Tiamat. Wanita cantik itu mendengus sebelum berubah menjadi partikel cahaya. Sama seperti pemiliknya, keinginan yang bersemayam di dalam tablet itu masih mempertahankan kepribadian Dewi Purba, bahkan setelah kematiannya. 7 tablet itu sekali lagi terbang ke arah permata di dada William untuk mengisi ulang keilahian mereka. Peri setengah itu tidak dapat menahan rasa syukur atas keberuntungannya saat itu, ketika ia melihat kotak hitam di gudang harta karun Panglima Perang yang terkalahkan. Jika aku tidak mengambilnya saat itu, aku mungkin tidak akan mengalahkan Apophis, pikir William setelah mengingatnya kembali. Menurut Optimus, ada 7 wasiat yang tertanam di setiap tablet. Ini juga berarti bahwa William akan dapat memanggil 7 jenis dewa yang berbeda, untuk membantunya pada saat yang tepat. Mari kita lihat seberapa cepat kalian berdua bisa berlari, putra-putra klan Ranes, kata William dengan senyum jahat di wajahnya. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Bab 1020 Penguasa Gurun yang baru. Karena kemunculan Tiamat, tekanan yang kuat turun ke Gurun, yang membuat semua orang dalam jarak 5 mil darinya menderita efek yang mirip dengan ketakutan naga. Kasey dan Zeff, yang mengamati pertempuran dari jauh, merasa bahwa jika mereka terus mengintip, mata mereka akan tercongkel keluar dari rongganya. Karena itu, mereka segera menundukkan kepala, dan menahan diri untuk tidak melihat medan perang. Hanya ketika tekanan yang luar biasa itu menghilang, mereka berdua mampu mengumpulkan cukup keberanian untuk mengangkat kepala dan melihat hasil pertempuran, yang tidak dapat mereka lihat sampai akhir. Namun, apa yang mereka lihat membuat mereka berpikir bahwa ada yang salah dengan mata mereka. William berdiri di atas kepala cacing maut raksasa dengan tangan di belakang punggungnya, dan jubahnya berkibar tertiup angin. Itu adalah pemandangan yang sangat surrealis, yang membuat Kasey dan Zeff meragukan mata mereka sejenak. Namun, apa yang mereka lihat adalah kenyataan, jadi mereka tidak punya pilihan selain menerimanya, tidak peduli betapa tidak masuk akalnya itu. Semenit kemudian, cacing raksasa tiba di gerbang kota, dengan half-elf berwajah puas menungganginya. Aku telah kembali, William menyatakan sambil melihat ke bawah pada 2 bersaudara yang masih tertutup kotoran dari kepala sampai kaki. Jadi, katakan padaku, bagaimana kalian ingin cacing ini memakan kalian berdua? Orin, yang berkemauan lemah di antara kedua bersaudara itu ambruk di tanah saat dia menatap William yang tersenyum pada mereka seperti iblis. Dia sangat takut sehingga dia tidak dapat mengendalikan fungsi tubuhnya, dan mengompol di tempat. Walric, di sisi lain, menatap William dengan ekspresi tercengang di wajahnya.
Dia tidak pernah menyangka bahwa pelindung klan mereka yang paling kuat sekarang berada di bawah perintah remaja berambut hitam yang baru pertama kali dia temui hari ini. Kakao, siapa kau sebenarnya? Walrik tergagap karena marah saat dia melotot penuh kebencian ke arah William. Kembalikan pelindung keluarga kita, kembalikan padaku. William mengeluarkan kipas yang telah dicurinya dari Orin, sebelum menutupinya dengan kotoran, dan mengipasi wajahnya seperti aristokrat. Sepertinya kau masih belum mengerti situasimu saat ini, kata William sambil mencibir. Saat ini, binatang buas ini milikku. Awalnya, aku tidak ingin ikut campur dalam urusan klan gurun, tetapi karena kau mengirim monster ini untuk mengejarku, aku lebih dari senang untuk menerima hadiahmu. Cacing gurun raksasa menjerit dan bertiup, kedua bersaudara itu terangkat dari tanah dan mengirim mereka menabrak gerbang kota, di mana mereka meluncur turun seperti boneka yang talinya telah dipotong. William kemudian melotot ke arah penjaga yang menjaga gerbang saat dia mengarahkan kipasnya ke arah mereka. Tuan muda Anda, kira, sudah tiba di rumah, kata William. Apakah Anda akan membuka gerbang, atau haruskah saya yang membukanya untuk Anda? Cacing maut raksasa menggerakkan kepalanya yang besar di dekat gerbang, yang membuat para penjaga kota melompat mundur ketakutan. Apa yang kalian lakukan? Buka gerbang dan biarkan yang mulia masuk. Kapten penjaga buru-buru memerintahkan anak buahnya untuk membuka gerbang, jangan sampai mereka mengganggu remaja berambut hitam, yang sekarang memegang kendali bersama penguasa gurun Fortaer. Saat ini, tidak ada seorang pun yang waras yang akan menentang William. Memiliki cacing maut Fortaer sebagai bawahannya sama saja dengan memiliki seluruh gurun. Tidak seorang pun, bahkan 3 klan utama, akan berani menutup pintu mereka untuknya. Sebelum aku lupa, bawa pergi 2 potong sampah ini dan kirim kembali ke tempat asalnya. Juga, kirim utusan ke keluarga Ranes. Beritahu mereka bahwa bos gurun yang baru akan mengunjungi mereka dalam beberapa hari. Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Ya, kapten pengawal itu membungkuk hormat saat memerintahkan anak buahnya untuk membawa pergi 2 pembuat onar yang tak sadarkan diri itu. William tersenyum saat berbalik untuk memberi Kira anggukan singkat. Adik kecil, ayo pergi, kata William. Aku menantikan keramah tamahan klanmu. Oh oke, Kira tergagap tetapi berhasil menahan diri tepat pada waktunya. Aku akan memberimu sambutan yang paling megah. Makanan, anggur, dan wanita. Aku akan menyiapkan semuanya untukmu. Charmaine, yang kebetulan berdiri di samping Kira, menghentakkan kakinya ke kakinya, yang membuat iblis muda itu menjerit kesakitan. Tuanku sudah menikah, Charmaine berkata dengan suara yang mengandung jejak niat membunuh. Jika kau menghargai hidupmu, pastikan kau menyingkirkan wanita-wanita itu dari rencanamu, mengerti? Ya, maafkan aku. Charmaine mundur selangkah dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap mata William karena pipinya saat ini memerah karena malu. William tidak menyadari rona merah yang merayap di wajah pelayan pribadinya. Dia masih dalam suasana hati yang sangat baik karena dia sekarang memiliki puncak Myriad Beast di bawah kendalinya. Sejujurnya, Optimus dan dia juga telah sampai pada tebakan yang sama bahwa Fortaer Ditwom adalah beast terkuat di bawah peringkat demigod di Hestia. Tidak mungkin ada binatang lain yang lebih kuat, atau lebih ganas darinya. Bahkan naga tidak akan memiliki kesempatan melawannya bahkan jika mereka bekerja sama. Inilah sebabnya William tidak terkejut ketika dia memutuskan untuk menangkapnya untuk dirinya sendiri. Dengan penambahan binatang perkasa ini di King's Legion-nya, William sekarang memiliki seluruh gurun Fortaer di telapak tangannya. Meskipun ini bukan niat awalnya, jangkauan klan Gremory mulai membuatnya kesal. Sebagai keluarga yang berada di balik penderitaan istrinya yang menawan, bagaimana mungkin dia membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Itulah sebabnya William memikirkan rencana untuk membawa seluruh wilayah gurun di bawah komandonya. Dengan begitu, bahkan jika klan Gremory memutuskan untuk ikut campur dalam urusan mereka, para leluhur dari 3 klan utama, serta para pengikut mereka, tidak akan mendengarkan perintah mereka. Bagaimanapun, markas utama klan Gremory berada di utara, dan mereka berada di tenggara. Dengan jarak yang begitu jauh di antara mereka akan kesulitan untuk mengabaikan kehadiran William, bahkan jika mereka menundukkan kepala dan menutup mata. Karena metode Walrik dan Orin yang angkuh, prestise klan Ranes, yang telah dipertahankan selama hampir 1000 tahun, akhirnya berakhir.